jalankan execute workflow-nya. Nah, workflow execute successfully. Kita bisa kembali dan ini adalah info terbaru tentang presiden. Baik, selamat datang. Jadi kali ini kita akan memulai bagaimana cara membuat AI automation menggunakan workflow NXN yang akan diintegrasikan langsung dengan Gemini.ai. Nah, yang pertama-tama yang harus teman-teman punya yaitu kita harus melakukan penginstalasian dulu terhadap environment Node.js. Ini gunanya untuk supaya bisa menjalankan kode JavaScript kita. Nah, setelah itu lakukan penginstalasian juga terhadap npm atau Node Package Manager. Ini berfungsi untuk kita melakukan penginstalasian paket-paket yang lain, contohnya seperti React atau NXN ini. Nah, setelah itu baru kita menginstal NXN. NXN ini adalah workflow atau kerangka kerja yang menjadi alur dari pembuatan AI automation kita. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi kita bisa merancang dan kita bisa menjalankan AI automation dalam workflow NXN. Nah, sebelum itu pastikan dulu bahwa teman-teman sudah melakukan penginstalasian dari Node.js tadi. Nah, untuk memastikan kita bisa mengetikkan di terminal kita, teman-teman bisa menggunakan CMD atau kalau saya menggunakan Git Bash. Jadi teman-teman bisa mengkliknya untuk Node Minimin version. Nah, ketika timbul versi seperti ini, itu menandakan bahwa Node.js sudah terinstall di komputer kita. Kita juga bisa mengecek npm kita apakah sudah terinstall. Caranya sama, npm version. Nah, ini adalah versi dari npm saya. Versi Node dan versi npm mungkin saya dan teman-teman itu sedikit berbeda, dan itu tidak masalah selagi tidak terlalu jauh atau terlalu lama ya. Karena biasanya NXN ini mensupport versi yang lebih terbaru pastinya. Nah, ketika dua package ini sudah kita install, barulah kita dapat melakukan penginstalasian terhadap NXN. Karena proses penginstalasian dari NXN ini kita membutuhkan npm. Jadi kita harus menginstal npm terlebih dahulu. NXN/g. Nah, ini adalah perintah untuk melakukan penginstalasian workflow NXN dalam skala yang global. Jadi ketika kita sudah melakukan penginstalasian, kita tidak akan menginstal lagi NXN ini. Kita tinggal menjalankannya saja. Nah, teman-teman bisa mengklik enter. Nah, berhubung saya sudah melakukan penginstalasian, jadi saya klik Ctrl C saja. Nah, teman-teman yang melakukan penginstalasian NXN ini mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama, dan itu relatif ya, tergantung dari jaringan yang teman-teman miliki. Maka setelah kita melakukan penginstalasian, kita bisa memulai atau membuka workflow dari NXN ini dengan mengetikkan NXN start. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, ketika sudah timbul link seperti ini, maka kita dapat melakukan dan membuka workflow dari NXN ini sendiri. Teman-teman bisa membuka link ini atau bisa kembali membuka notebook yang sudah saya cantumkan. Kita bisa langsung klik link ini dan copy langsung di Chrome teman-teman sendiri. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan dari workflow NXN. Mungkin kalau teman-teman yang pertama kali membuka workflow dari NXN ini, kalian akan diminta untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Kalian akan memasukkan first name, last name, ataupun memasukkan email. Nah, pastikan bahwa email yang kalian masukkan itu adalah email yang aktif ya, karena nanti akan dikirimkan lisensi key dan kalian akan melakukan aktivasi key dengan mengklik link yang dikirimkan lewat email tersebut. Nah, saya harap teman-teman sudah melakukan pendaftaran dan aktivasi key, maka kita dapat memulai melakukan create workflow dan membuat node pertama. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Teman-teman bisa mengklik tombol plus ini atau mengklik kanan terus add node juga bisa. Kita akan mengklik add first step. Nah, di sini kita mencari schedule triggernya terlebih dahulu.
ini adalah node untuk men-trigger awal dari proses AI automation ini. Di sini kita bisa ganti dengan waktunya 6 jam saja. Terus kita bisa execute step supaya untuk melihat hasil node execute successfully, berarti ini sudah berhasil. Nah, kita simpan dulu seperti ini. Nah, kita butuh AI. Pastinya AI automation adalah kita membutuhkan AI untuk proses berjalannya AI automation ini. Maka oleh sebab itu kita butuh yang namanya AI. AI yang kita gunakan adalah Gemini.ai. Oleh sebab itu kita butuh API dari Gemini itu sendiri. Nah, saya sudah menyantumkan link untuk mencari tahu API dari Gemini. Kita copy terus kita paste. Nah, ini adalah tampilan dari API key. Teman-teman bisa langsung mengetik atau mengklik create API key. Di sini kita bisa klik share Google. Nah, nanti akan timbul my first project. Teman-teman klik aja. Nah, di sini kita bisa create API key. Nah, teman-teman bisa langsung copy. Ini adalah API key-nya. Kita close. Terus kita buat node baru lagi, yaitu dengan mengklik tombol plus ini dan membuat node Gemini. Nah, ini. Nah, untuk pertama-tama kita pilih untuk create new credential. Di sini kita masukkan API key yang sudah kita copy tadi, terus kita paste ke sini, kita save, credential successfully dan connection tested successfully. Nah, setelah di copy, maka di sini kita pilih modelnya. Untuk model kita samakan dengan API tadi. Kita lihat bahwa API di sini menggunakan Gemini /2.0 flash. Maka kita cari model Gemini 2.0 flash. Pelan. Ini dia. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya kita klik add option. Di sini kita maximum number of token. Karena kita akan menggunakan Telegram, jadi kita batasi saja, jangan terlalu banyak. Kita 100 kata aja. Terus kita back. Nah, itu berarti sudah simpan ya. Nah, di sini akan terdapat 2 node baru ya. Padahal kita cuma menambahkan Gemini, tapi akan ditambahkan 2 node baru. Yang kita butuhkan itu cuma basic LLM chain ini aja. Jadi ini kita hapus dan schedule trigger ini kita sambungkan ke LMM. Nah, setelah seperti ini kita mengklik lagi basic LMM ini. Nah, di sini kita pilih define below. Baru kita memasukkan prompt yang ingin kita berikan ke AI tersebut. Contoh, berikan saya informasi tentang AI terkini. Nah, ini adalah prompt yang kita masukkan. Setelah itu kita back, kita kembali lagi. Nah, sekarang kita sudah bisa menjalankan dari execute workflow ini sendiri. Apakah itu sudah berhasil? Kita lihat. Nah, workflow execute successfully, berarti ini menandakan bahwa AI-nya sudah berjalan. Nah, untuk menggabungkannya ke Telegram kita butuh yang namanya file edit. Jadi di sini kita tambahkan lagi node baru, yaitu edit field ini. Nah, kita manual mapping tetap, terus di sini kita klik aja. Nah, name ini kita beri sebagai penamaan dari name yang kita inginkan. Contoh, kalau saya memberikan tele message. Nah, di sini teman-teman terserah ingin memberikan nama, tapi harus diingat untuk namanya nanti ya. Nah, selanjutnya value. Untuk value ini kita pergi ke expression. Nah, di sini gunanya kita harus memasukkan kode JavaScript simple lah. Sini kita menggunakan JSON. Nah,
JSON, kita ngambilnya teks di sini sesuai dengan hasil dari AI ini sendiri ya. Jadi kita .text, maka nanti akan timbul resource-nya adalah tentu mari kita bahas informasi terkini tentang AI. Nah, selanjutnya kita klik back. Nah, untuk itu kita tinggal membuat schedule atau membuat note dari AI kembali. Maksud saya membuat note dari Telegram. Nah, sebelum itu kita harus membuat bot dulu dari Telegram kita. Kalau kita ingin membuat bot, kita harus pergi ke father bot. Saya lupa, kita pergi ke father bot ini. Jadi kita pergi ke Telegram, teman-teman bisa membuka Telegram di versi desktop. Kalau saya sudah pernah membuka bot father. Nah, di sini awal-awalnya kita akan diminta untuk men-start. Nah, kita langsung buat new bot saja. Kita beri nama dari bot kita. Contoh info AI baru. Info AI baru. Oke, di sini info sama info AI baru, tapi di sini kita beri underscore bot. Nah, maka sudah dibuatkanlah token akses dari bot kita. Nah, selanjutnya kita buat node baru, yaitu node Telegram. Di sini kita tambahkan Telegram. Nah, untuk pilihannya kita klik send a message, send a text. Ya, send a text message. Nah, di sini kita buat new credential lagi, barulah kita masukkan akses token kita tadi. Nah, ini dia. Akses token, terus kita save. Credential successfully created. Kita tunggu sebentar. Nah, connection test successfully. Jadi kita bisa kembali. Nah, di sini resource kita tetap pilih message, operation juga sama, chat ID. Nah, chat ID ini adalah chat ID dari Telegram kita. Untuk mengetahuinya, kita bisa kembali ke manual books lagi. Kita cari user infobot ini. Nah, ini user infobot. Kita klik yang pertama. Teman bisa mengklik start. Nah, ini adalah ID kita ya. Sini kita masukkan chat ID kita. Jangan lupa teks ini. Nah, kita ketika mengklik teks, kita pilih yang expression. Nah, ingat bahwa tadi kita memasukkan Telegram message sebagai name-nya. Jadi di sini kita masukkan Telegram message. Contohnya seperti manual book yang saya cantumkan ini. Nah, ingat bahwa ini berbeda dengan yang saya masukkan tadi ya. Yang saya masukkan adalah telemessage kalau saya tidak salah ya. Kita bisa ngecek kembali apakah benar. Kita bisa pergi ke edit. Nah, ini adalah namanya, harus sama dengan nama yang kita tuliskan di Telegram. Nah, ini dia. Oke, berarti ini sudah selesai. Nah, sekarang kita bisa menjalankan execute workflow. Tapi sebelum menjalankan, kita pastikan dulu bahwa kita sudah mengakses bot yang kita buat. Ini adalah bot kita. Nah, kita bisa cari. Ini adalah bot kita. Nah, kita bisa men-start. Pastikan bahwa sudah di start terlebih dahulu, barulah kita bisa menjalankan workflow atau menjalankan AI automation kita. Kita tunggu sebentar.
Nah, kalau problem seperti ini biasanya ini akan terjadi karena kita baru pertama kali menjalankan workflow. Kita bisa klik ulang kembali. Nah, sekarang sudah berhasil kan? Nah, selanjutnya kita buka board kita dan di sini sudah tertampil hasilnya. Yaitu tentu berikut adalah informasi terkini tentang AI terbaru. Nah, kita bisa mengganti promptnya sesuka hati kita ya. Kita bisa kembali ke basic LM ini, terus kita bisa memberikan prompt terbaru atau prompt lainnya. Contoh, berikan saya informasi tentang apa ya? Tentang presiden Indonesia. Ya, presiden Indonesia. Oke, kita bisa back, terus kita bisa menjalankan kembali. Tapi sebelum menjalankan, kita start kembali lagi. Start. Oke, sudah di start. Sekarang kita jalankan, execute workflow-nya. Nah, workflow execute successfully. Kita bisa kembali dan ini adalah info terbaru tentang presiden. Karena kita cuma membatasi 100 kata, jadi cuma ditampilkan Soekarno aja ya. Baik, demikian implementasi AI automation menggunakan Gemini.ai dan workflow NXN. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita, saya, teman-teman keluarga Anda, dan ibu bapak serta bangsa Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.